Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, jamaah, kolega yang insyaallah kita semua sudah meniatkan diri untuk berupaya mendekatkan diri pada Allah. Karena itu kita melakukan beberapa ikhtiar baik zahir maupun batin agar kita betul-betul berjalan menuju Allah, suluk ilallah. Beberapa hal yang telah disyaratkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari, misalkan kita harus tobat dulu, kita qanaah, zuhud, dan hari ini kita akan bicara dua, yaitu tentang dasar ilmu, dan yang kedua adalah tentang adab kita beribadah. Karena itu mari kita teruskan para salikin, sahabat-sahabat saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumiyat fitarin amin ya rabbal alamin. Wa minha ta'allumu ilmu syari'. Orang yang menuju Allah, menjalankan ibadah, juga harus tahu beberapa ilmu yang mendasari, yang menjadi platform ya, yang menjadi asasnya. Apa itu? Di sini akan disebutkan tiga. Yang pertama adalah wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'ah. Yang pertama, kita semua harus ta'alaman, belajar ilmu yusahhihu, yang bisa mensahkan diterimanya taat kita, ibadah kita. Panjang lebar Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita bahas di dalam bukunya Minhajul Abidin maupun Ayyuhal Walad. Dan di awal dari kitab ini juga disebutkan seorang yang menuju Allah tidak mempunyai kekuatan di dalam ilmu pengetahuannya atau ilmu syariatnya, maka itu batil, nggak boleh. Orang yang menuju Allah harus kuat syariatnya. Diibaratkan saat itu Rasulullah kurang apa? Maksumnya di hadapan Allah. Beliau tidak mempunyai kekurangan, tapi syarat rukun sah semua ibadahnya dia lakukan menurut ilmu ya, menurut pengetahuan dan menurut kaifiat, kaidah-kaidah di dalam beribadah. Jadi dengan demikian, kalau ada orang mengatakan, oh saya sudah pada tingkat fana, ya orang biasanya kadang-kadang salah tujuan. Ikut suluk, ikut tasawuf itu biar nanti fana. Kalau sudah fana, dia mengatakan, oh saya nggak perlu sholat karena sudah menyatu, sudah ittihad, sudah mahabbah. Tidak. Ini al-haqiqatu bila syaratul batil. Orang yang mengejar hakikat tapi tidak melakukan syariatnya, itu adalah batil, salah, dan itu keliru. Tapi sebaliknya, orang yang mengedepankan pada posisi syariat
Ya, ini mungkin mayoritas orang nggak mau ilmu torekoh, ilmu tasawuf, ilmu makrifat, nggak mau. Dia hanya syariat, yang penting saya syariat, saya Islam, ya saya Islam saja. Nggak mau ada embel-embel saya syariat, akidah, makrifat, hakikat, tarekah, enggak, saya nggak mau, saya hanya syariat. Ini disebut adalah atilah. Jadi as-syari'atu bila hakikah itu adalah batilah, atilah, orang yang tidak tahu arah kemana akan dia tuju. Nah, karena itu Syekh Zainuddin rahimahullah mengatakan kita harus tetap belajar, yaitu belajar tentang bagaimana ilmu syahnya ibadah, syarat, rukun, berarti ini ilmu fikih. Ya, ilmu syariatnya itu harus kuat. Yang kedua, wal akidah, dan ilmu yang kedua adalah ilmu tentang zat Allah, ilmu tentang keesaan Allah, tentang akidah Allah, ya, Asmaul Husna, yang menyangkut terhadap sifat, dan semuanya itu harus kita ketahui. Allah wujud, kidam, bakok, mukhalafatul khawati, wadaniyat, dan seterusnya harus tahu. Karena itu prinsip kita menjadi taksonomi. Jadi orang yang tahu Allah berarti orang yang belajar tentang akidah, tentang keesaan Allah, tentang keberadaan Allah, yang orang bisa atau para sufi menyebut la kaifin wala mislin. Jadi Allah itu tidak bisa diperumpamakan dan tidak bisa dipadankan. Nah, pertanyaannya orang kalau orang yang Mu'tazilah, ya Allah enggak la mislin wala kaifin kok dipelajari. Nah, ini orang nakal ya. Biasanya ada yang jelas Allah itu nggak bisa dipadankan kok dipelajari. Nah, dari situlah engkau tidak akan tahu tentang ma'rifatullah kalau kita tidak tahu terhadap taksonomi tentang Allah. Nah, karena itu ilmu akidah, ilmu keesaan Allah itu menjadi sangat penting, karena disitulah kita menjadi lebih muraqabah, lebih muhadasah ketika kita melakukan ibadah atau disebut dengan musyahadah. Karena kita tahu tetap terhadap bahasa ilmu penelitiannya taksonomi terhadap ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi jangan orang mengatakan ilmu Allah itu nggak bisa dipadankan, nggak usah dipelajari, itu salah. Itu salah betul, salah besar, dan itu menunjukkan dia itu tidak tahu. Karena nanti hubungannya man arafan nafsak faqad araf. Orang yang tidak tahu terhadap diri kita, hubungan dengan alam, hubungan dengan Allah, maka dia juga tidak akan mengetahui terhadap Allah. Arafa, makrifat pada Allah juga nggak tahu. Jadi dengan ilmu akidah, ilmu tauhid adalah ilmu yang menyangkut terhadap ma'rifatullah, dan ini harus diajari, harus dipelajari, harus dicari oleh kita. Wa muzakkil qalbi, ini bahasa lain ilmu sir. Kalau Imam Ghazali menyebutkan ilmu sir, ilmu batin, ilmu spiritual. Kalau Imam ini Zainuddin Al-Malabari menyebut muzakkiyal qalbi, ilmu yang bisa menjernihkan hati, ilmu yang bisa membersihkan hati, atau bisa disebut dengan tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Ya, wa muzakkiyal qalbi iskula. Jadi dengan demikian kamu baru bisa betul-betul membersihkan hatimu itu. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian.
Mengapa orang itu menuju Allah harus bersih hatinya? Coba begini, saya umpamakan begini. Kalau Bapak Ibu sekalian hatinya lagi gundah, jenuh, ya kira-kira hatinya tenang nggak? Berpikir tenang nggak? Berzikir tenang nggak? Begitu banyak airnya keruh, di dalam jiwa kita keruh. Bagaimana kita akan menyebut nama Allah itu tumus di dalam hati? Saya katakan, ini orang laki biasanya malam-malam nonton Chelsea lawan Liverpool. Ya, cangkirnya, ya biasanya orang laki kan males. Puntung rokoknya tidak dibuang kemana, puntung rokoknya dikasihkan cangkir. Ditambah air putih. Bersihkah air itu? Tidak. Hati Anda, hati kita seperti itu. Kalau nggak dibersihkan, tidak tazkiyatun nafas, buat tiap hari nyebut nama Allah, zikir, tapi hati yang paling dasar tidak bersihkan, nggak akan tumus itu di dalam sebutan nama Allah, di dalam zikir-zikir kita. Karena itulah mengapa tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi itu dilakukan pertama kali oleh seseorang yang ingin suluh ilallah. Secara fisikly batinnya melalui taubat. Ya, ini kan sudah kita bahas. Nah, karena itu oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari disebutkan wa muzakkil qalbi itu penting. Menjadi dari 3 yang harus dipelajari oleh kita semuanya. Dengan demikian hadis salah satu fardu ain fa'rifan. Ketiga ilmu ini, ya, hampir semua ilmu tasawuf, hampir semua guru-guru kita menyebutkan ketiga ilmu ini menuntut ilmunya, hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Fardu ain itu adalah fardu yang tidak bisa diwakilkan. Oh, ini udah pada pondok kok terus diwakili, saya nggak usah belajar ilmu tasawuf, ilmu thariqah, nggak usah, nggak boleh, karena ini hukumnya adalah fardu ain fa'rifan. Maka dengan demikian itu kau harus ketahui, wa'mal biha tahsulun najah. Wa'mal, maka kerjakan suluh ilallah dengan 3 dasar tadi, biha dengan 3 ilmu tadi, tahsulu, sehingga kamu itu bisa wursul, kamu bisa sampai, kamu bisa liqa nanti kepada Allah di dalam ibadah-ibadahnya di dunia. Kalau di akhirat nanti kita berjumpa dengan Allah. Ya Bapak sekalian, kalau enggak sulit, ibu-ibu sekali lagi, bapak-bapak, sholatnya ya seperti sholat biasa aja. Pagi orang ke kantor ya absen, mau pulang absen, tapi tidak tahu substansi apa terhadap yang kita lakukan di dalam ibadah itu. Ya, najatan waktilan. Kalau sudah seperti itu, kita akan dapat mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kemuliaan. Jadi ibu-ibu sekalian ya, ini kita sudah pada diminta untuk belajar ilmu yang menyangkut ilmu syariatnya, ilmu akidah, ma'rifatnya, dan juga ilmu yang muzakkiyal qalbi. Bapak Ibu sekalian, mengapa orang menjalankan ilmu, orang beribadah harus berilmu? Karena apa? Ini beda, orang impact psikologis maupun impact sosialnya bagi orang yang berilmu dan yang tidak berilmu itu berbeda. Rasulullah SAW dawuh,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallah bisa'in li fikin fi dini wa li kulli sa'in imadun wa imadun hadzal din al fikih wala fakiyatun wahid asatu ala syaitani min alfi abid. Jadi pengertian dari hadis ini adalah ibadah kepada Allah yang paling sempurna yaitu ibadah orang yang menjalaninya, yang memiliki kepengetahuan, kepintaran, lan pengertian itu adalah perkara agama. Jadi belajar ilmu agama itu penting. Jadi karena itu ilmu fikih fitin, ya. Jadi bicara fikih di dalam beragama itu penting, karena dari situ kita akan dapat rambu, ya. Mana boleh, mana tidak. Itu ya. Dilanjutkan dalam pengertian ini adalah pengertian di dalam dasar ilmu di sini adalah agama. Setiap perkara mesti ada apa? Tiangnya. Ya, setiap masalah harus ada tiangnya. Tiangnya agama yaitu tentang fikih itu, ya, itu menjadi penting. Nah, dengan demikian satu orang yang menjalankan ibadah, dia mengerti tentang fikih, itu bisa mengalahkan ibadahnya, ya. Maaf, dia bisa mengalahkan asatu ala syaitan. Itu bisa mengalahkan syaitan. Min alfi abid, dari seorang ahli ibadah yang nggak tahu ilmu melawan setan kalah. Tapi kalau ahli ibadah dia ilmunya kuat, agamanya kuat, melawan setan itu mudah. Misalkan orang yang males-malesan beribadah, nah itu karena kita dikalahkan setan. Nah, masih ogah-ogahan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inti dari ketiga amalan, inti dari tiga ilmu itu adalah menjadi basic yang bergelindang, yang saling berhubungan. Seseorang tidak mungkin sampai wusul makrifat pada Allah, ya, kalau dia tidak kuat ilmu syariatnya dan tidak kuat ilmu tasawufnya. Atau sebaliknya, orang yang hanya kuat di bidang syariat saja tapi tidak mempelajari ilmu makrifatnya, juga dia nggak akan sampai. Padahal intinya kita beribadah itu adalah untuk berjumpa dengan Allah. Lillah billah fillah ma'allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab. Sekarang nazam ke-33 dan seterusnya. Wa minhal mukhafadatu 'ala sunnah. Seorang yang suluk pada Allah, orang yang berjalan menuju Allah, dia harus menjaga ibadah-ibadah sunnahnya. Jadi pertanyaannya bukan hanya sekedar ibadah wajib. Ibadah wajib automatically. Tapi yang penting ini adalah ibadah bukan yang penting. Ini lebih-lebih yang diminta di dalam ilmu tasawuf adalah orang yang mudawamah untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Nah karena itu wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab hafizun ala sunanin wa adab. Jagalah ibadah-ibadahmu itu sunnah dan adab. Adab, ya, ingat adab. Adab itu bisa pengertiannya akhlak, bisa pengertiannya etika, bisa pengertiannya adalah sopan santun,
handap asor, ya gitu, itu semua benar. Atat ma ta'thuratu an khairun man jamur salat. Adab-adab kita di dalam beribadah, baik wajib atau sunat, itu adalah harus didasarkan pada maksuratun, dari gambaran atau riwayat, an khairin, dari sesuatu yang pasti baik, sebaik-baiknya, manja mursalan, yang sudah diajarkan Rasulullah. Karena Rasulullah itu, maaf, orang kadang-kala orang kadang berhenti pada Rasulullah itu sebagai pemimpin keluarga, pemimpin negara, pedagang, ya. Tapi orang tidak pernah membahas sejarah Rasulullah itu adalah guru tasawuf. Karena ilmu talqin pertama kali untuk ngajarin seseorang agar mengenal Allah itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, kadang-kadang yang ini nggak dibahas. Orang hanya melihat, oh, ahli perang, ahli manajemen, ahli dagang, ahli politik, ahli negosiasi untuk Fathul Madani atau Piagam Madinah misalkan. Nah, tapi tidak membahas terhadap tentang etika adab musawwifin di dalam tasawuf, yang itu betul-betul ditunjukkan oleh Rasulullah. Saya juga nggak tahu ya mengapa ya manusia itu mandeknya kan yang ada ukuran-ukuran saja ya, angka, jabatan, kekuatan, ya. Tapi kalau yang bersifat hati jarang dikejar manusia itu, ya. Oke. Selanjutnya ya. Id la dalila ala tariqah illah. Sesungguhnya semua, maaf saya lanjutkan. Inna tasawwufu kulluhu lahul adab. Sesungguhnya semua ilmu tasawuf itu adalah adab. Orang pintar boleh gelarnya macam-macam, kalau nggak punya adab, kecil di hadapan orang tasawuf. Kalau guyonnya gitu, orang yang pintar tapi nggak pernah ngamalin ilmu tasawuf, maaf, izinkan saya mohon maaf dulu, itu seperti jerangkong hidup, mayat hidup. Kenapa? Sehari pagi siang malam uang, jabatan, syariatnya hanya kulitan saja. Ini para kiai saya, guru-guru saya menyebutkan ini adalah kerangka mayat hidup, jerangkong hidup. Pintar kelihatannya, tapi nggak tahu arah, dia nggak tahu arah kemana, karena memang tidak menjalani adab di dalam sebuah ibadah. Oke, ya, jadi sebutkan inat tasawuf, sesungguhnya ilmu tasawuf, kulluhu, semuanya itu, lahwal adab, semuanya itu adalah pakai adab. Nah, adab wa minal awarif fatlubhu wa almilan. Maka tentang adab ini ada kitab yang bagus, Awarif al-Ma'arif, karya Imam Suhrawardi, dan ini biasanya menjadi buku pedoman. Nah, buku itu biasanya, ya saya belum baca, izin memang terus terang, bukunya Imam Suhrawardi. Adab itu biasanya ada 3. Satu, adab kita dengan Allah dalam beribadah, adab kita dengan guru, adab guru dengan muridnya, adab sesama kita, sesama murid. Tidak ya. Kalau di kitab Adabul Suluk kita sudah sedikit baca ya waktu itu, tapi pada saatnya kita bisa ulang. Nah, pendek kata, seorang yang beribadah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu pakai adab. Adabu fikuli makan. Adabnya orang beribadah
dalam tempat tertentu itu kayak apa? Makan. Ya orang kalau zikir ya sebaiknya menghadap ke kiblat, duduk yang bagus tawaruk, ya itu. Ada fikuli halin, adab di dalam situasi apa kita itu berzikir, bermunajat. Ada fikuli waktin, di dalam waktu apa seseorang itu beramal, berzikir, bermunajat. Wa ada fikuli zaman, di dalam situasi ya kondisi yang bagaimana seseorang itu bisa harus menjalankan adabnya itu. Nah seringkali orang tidak pakai adab, itu yang menyebabkan tidak tumus, tidak merefleksikan internal value-nya itu tidak kena, karena memang tidak punya adab. Padahal menurut para imam-imam sufi termasuk Syekh Zainuddin Al-Malabari ini adalah innat tasawufa kullahu lahwal adab. Setiap tasawuf, semua tasawuf itu kullahu, bagian-bagian yang ada di dalam tasawuf itu pasti adab. Jadi adabnya, situasinya, ya halinnya, waktunya, makannya, zamannya itu apa. Nah orang kadang nggak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak ada impact. Seperti halnya menyebut wahai cintaku, tapi matanya kemana-mana. Ya, wahai kekasihku, ya nggak. Calon istrinya tadi ya akhirnya ya biasa aja. Tapi kalau dengan penuh tatap, penuh pandangan, ya adabnya dilakukan, memanggilnya dengan penuh kasih sayang, nah itu dirasakan. Nah manusia kadangkala karena nggak mengerti tentang adab di dalam tasawuf ini, menjalankannya adalah serampangan di dalam beribadah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu ya yang bisa kita kaji. Padahal ini masih banyak ya. Satu kalimat lagi aja biar nyambung. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafihima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. Illa dalilan ala tariqah ilal ilah. Tidak mungkin seseorang bisa menuju Allah ala tariqah illal ilah. Tidak mungkin seseorang itu menuju Allah, wusul pada Allah, illa mutaba'atur rasul, kecuali dia itu mengikuti Rasul al-mukmilan, yang maha sempurna. Yang maha sempurna itu mayoritas menghilangkan tentang ilmu tasawuf. Maunya ilmu syariat tok, gimana cari golek duit, jabatan, pangkat, itu aja, rezeki. Tapi tasawufnya hilang. Padahal ini mukmilan, illa mutaba'atur rasulil mukmilan, itu maksudnya dohul, keseluruhan dari ittiba rasul itu harus diikuti. Uswah hasanah itu termasuk di dalamnya adalah ilmu tasawuf. Ya, apalagi ini maulid Nabi kan. Di maulid Nabi ya kaji Rasulullah secara keseluruhan. Bukan hanya aspek satu sisi saja, tapi aspek yang lain. Alihi wa maqalihi, ikuti Rasulullah itu baik dari tingkah laku, perbuatannya maupun sabdanya. Fatataba'anna wa tabi'an la tabdilan. Telusuri hal itu secara seksama dan ikuti. Imam Zainuddin menyebutkan dari ittiba Rasul itu ikutin, telusuri ilmu-ilmu dari Rasulullah, ilmu tasawufnya, ilmu syariatnya, ilmu akidahnya, telusuri ya. Dan yang kedua watabian,
ikutin. Jangan hanya belajar nggak mau, ya. Karena punya anggapan Rasulullah bukan seperti itu, enggak. Rasulullah itu komplit. La ta'dilan, maka dengan demikian dalam menjalankannya itu kita tidak menyimpang. Demikian para salikin rahmatullah, moga-moga apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Alafu minkum akhul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.